Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sesuai janji Abdikos di video sebelumnya tentang kartu Grid Island yang mirip sumber daya Dark Continent. Di video kali ini Abdikos akan membahas 3 kartu apa yang harus dikeluarkan pemenang Grid Island dari 100 kartu di spesifik slot agar orang tersebut menjadi dewa. Yap, daripada Gon yang menurut Abdikos ketiga kartu yang dikeluarkan agak kurang berharga karena spesifik hanya untuk bertemu ayahnya. Buat yang lupa, Gon membawa pulang 3 kartu sebagai hadiah kemenangan. Pertama adalah Blue Planet untuk hadiah biskuit Kruger yang banyak sekali membantu Gon dan Killua memenangkan game Grid Island. Kemudian Paladin Necklace untuk menghapus sihir, serta Plot of Beach palsu yang sebenarnya adalah kartu Accompany. Penjelasan mudahnya seperti ini, Accompany adalah masuk kartu free slot alias bukan 100 kartu slot spesifik di binder. Jadi untuk membawa kartu tersebut keluar, Gon harus menyamarkan sebagai Plot of Beach dengan kartu transform sebelum keluar dari game. Dan ya, sistem Grid Island mendeteksi 3 hadiah dari Gon adalah kartu spesifik slot semua, yaitu Plot of Beach, Blue Planet, dan Paladin Necklace. Dan ketika sudah keluar, Gon menghapus sihir transformasi di kartu Plot of Beach palsu dengan Paladin Necklace, sehingga kartu yang dibawa keluar adalah kartu free slot Company. Dengan kartu ini Gon meneriakkan nama Nick yang merupakan inisial untuk Ging. Hasilnya Gon malah bertemu Kite karena Ging malu jika Gon menemuinya bersama temannya yaitu Killua. Jadi secara gampangnya 3 kartu yang dibawa pulang Gon benar-benar sia-sia. Biskuit dapat Blue Planet yang sesuai keinginannya, tapi mengorbankan tim Gon yang lain yang juga berjuang mati-matian di game Grid Island, dimana mereka cuma dapat uang kompensasi dari Batera, sementara Gon dan Killua malah tidak ditemui Ging tapi ditemui Kite dengan memakai 2 kartu. Jadi ya, jika Abdikos yang jadi pemenang, kira-kira 3 kartu apa yang akan Abdikos pilih untuk dibawa keluar agar Abdikos jadi karakter yang hampir abadi, sangat kaya, dan sangat kuat, atau dengan kata lain menjadi dewa hanya bermodalkan 3 kartu dari Grid Island. Berikut 3 kartu pilihan Abdikos, check it bro. Pertama, Witch Rejuvenation Potion sebagai sumber keabadian. Yap, untuk menjadi dewa atau setidaknya dewa sementara, kita harus punya umur panjang, dan Witch Rejuvenation Potion akan mengamini hal itu, yaitu kartu ini akan memberikan botol yang berisi 100 pil, di mana setiap pil yang kita makan akan merewind umur kita selama 1 tahun. Tapi uniknya, ingatan kita selama menjalani hidup sama sekali tidak akan menghilang, alias 1 tahun lebih muda dengan pengetahuan yang tetap terjaga. Jadi hampir mirip Quirk Rewind milik Eri di My Hero Academia. Dan ya, layaknya Quirk Eri, kita harus hati-hati agar tidak memakan pil ini melebihi usia saat ini. Misalnya usia kita 30 lalu makan sekaligus pil 31, maka kita akan langsung mati alias menghilang. Jangankan memakan 31, memakan 29 atau 28 pil saat usia 30 tahun akan mengembalikan kita jadi wujud bayi. Jadi harus bijak saat meminumnya. Dan ya, jika kita bijak, kita akan dapat tambahan umur minimal 100 tahun dengan 1 botol yang berisi 100 pil per rewind umur. 100 tahun itu cuman dari botol ya, belum usia asli kita yang misalnya kita bisa hidup sampai tua 80 tahun, maka total umur kita akan jadi 180 tahun. Kedua, Ruler's Blessing untuk kekuasaan dan kekayaan mutlak. Abadi saja tidak cukup untuk menjadi dewa, karena kita butuh kekayaan yang terus-menerus sebagai bahan bakar untuk hidup mewah dan berkuasa. Sebenarnya ada 4 kekuatan kekayaan abadi di kartu Grid Island, yaitu kendi abadi yang bisa mengalirkan air bersih hingga 1440 liter tiap harinya, pohon abadi yang mampu menghasilkan buah random, pola misterius yang mampu menduplikasi jenis ikan, atau gadis emas yang mampu menghasilkan 500 gram emas tiap hari jika dirawat dengan baik. Tapi ya, keempat sumber daya tersebut tidak akan benar-benar permanen jika kita tidak bisa menjaganya. Kolam dan pohon akan bisa dihancurkan karena keduanya hampir permanen di satu tempat, sementara kendi mudah sekali dihancurkan jika kita lengah saat membawanya. Dan gadis emas, dia adalah gadis pemalu. Logika kartu Nen di Grid Island adalah mewujudkan hal fiksi dari Nen untuk menjadi nyata ketika dibawa keluar dari Grid Island. Jadi gadis emas tersebut akan bisa menua dan mati
termasuk akan bisa berubah sifat layaknya gadis biasa ketika dia dikeluarkan dari Grid Island. Jadi keuntungan 500 gram emas tergantung mood sang gadis, dan itu tidak akan permanen, setidaknya sampai gadis tersebut tetap hidup dan moodnya tetap baik terus. Jadi ya, untuk mendapat kekayaan sekaligus kekuasaan mutlak, kamu butuh kartu yang benar-benar powerful, yaitu Ruler's Blessing nomor kartu 000. Yap, ini adalah kartu paling langka di Grid Island yang hampir setara kartu hitam milik Game Master, yaitu hanya tersedia satu kartu dalam permainan. Memangnya seberapa powerful kartu ini? Begitu diaktifkan, kamu akan dapat satu kota bernama Limerio lengkap dengan kastil dan 10.000 penduduknya, di mana 10.000 penduduk tersebut terikat hukum Nen yang akan mematuhi semua perintahmu. Jadi bisa dibilang kamu akan bisa jadi raja absolut setelah mengaktifkan kartu ini. Seluruh rakyatmu akan sangat setia, bahkan rela mati demi dirimu. Rakyat ini akan bisa berkembang biak, dan kalau kamu sebagai raja sangat pintar mengelolanya, keturunan mereka akan didoktrin oleh orang tuanya untuk tetap setia kepadamu. Jadi ya, meski efeknya sangat powerful, tapi kita tidak bisa langsung mensummon kartu ini di pekarangan kosong dekat rumah, karena V5 akan langsung mencurigai kemunculan tiba-tiba kota ajaib dengan kamu sebagai raja yang dipatuhi mutlak oleh rakyatmu. Jadi kita butuh satu kartu tambahan untuk melengkapi status dewa. Ketiga, bertaruh mendapat kekuatan super dengan Vehicle Genie. Di dunia Hunter, percuma kaya dan berkuasa atau punya pil penambah umur. Jika kamu tidak benar-benar kuat layaknya Netero, kamu dan rakyatmu hanya akan jadi samsa hidup para mafia Kakin atau para berandalan Generiodan. Jadi untuk kartu ketiga, mutlak dibutuhkan kekuatan yang bisa menandingi Netero, bahkan melebihinya. Dari sinilah peran Vehicle Genie dibutuhkan. Dia adalah Jin Plin-Plan yang mampu mengabulkan 3 dari 1000 permintaan yang kamu sebutkan secara random. Jin Plin-Plan ini memang tidak sabaran, alias kamu akan terus dipaksa meneriakkan 1000 permintaan begitu kamu memanggilnya dari kartu, dan 1000 permintaan tersebut tidak boleh mirip. Misalnya di permintaan 1 aku pengen uang 1 miliar, dan permintaan 2 aku pengen uang 2 miliar, begitu seterusnya sampai 1000 miliar. Maka Jin akan menganggapnya mirip dan pergi tanpa mengabulkan permintaanmu. Jadi trik untuk mengakali sang Jin adalah dengan menulis dulu 1000 keinginanmu di sebuah kertas, lalu membacakannya di depan Jin satu persatu. Begitu kamu mengaktifkan kartunya di dunia nyata. Untuk menulis 1000 permintaan dibutuhkan waktu 1 minggu sampai 1 bulan, tergantung kesulitan permintaannya. Tapi kalau Abdikus pribadi akan menulis setiap referensi superpower dari berbagai komik dengan bahasa yang dibuat seakan-akan tidak sama. Misalnya, Abdikus ingin kekuatan regenerasi. Abdikus tidak akan langsung menulis regenerasi, tapi ditulis permintaan 1, aku ingin sel-sel di tubuhku memperbaiki dirinya sendiri ketika terluka. Permintaan kedua, aku ingin bagian tubuhku yang rusak bisa kembali utuh secara otomatis. Dan permintaan ketiga, aku ingin ada makhluk pendamping yang tak bisa disentuh bisa mengobati tubuhku secara instan ketika terluka. Jadi maksudnya 3 kekuatan regenerasi, tapi bahasa permintaannya berbeda. Dan ini tidak melanggar aturan permintaan mirip dari Jin. Kamu bisa mengambil semua referensi kekuatan superpower, baik itu dari Mutant X-Men atau buah iblis di One Piece, dan semuanya ditulis menggunakan bahasa berbeda. Dijamin 1000 pertanyaan akan bisa kamu selesaikan tanpa membuat Jin marah. Tapi ingat, karena Vehicle Genie juga berbasis Nen, meski bisa terwujud di dunia nyata, kamu jangan sekali-kali menuliskan aku pengen punya kekuatan yang mampu menghancurkan dunia. Dijamin tidak akan dikabulkan oleh Vehicle Genie. Intinya jangan maruk, buat yang masuk akal dan spesifik di kondisi tubuh kamu. Misalnya bermutasi menjadi elemen listrik layaknya Enel atau Elektro, atau elemen pasir layaknya Crocodile atau Sandman. Jadi Genie bisa paham yang dimaksud adalah merubah komposisi tubuh kamu, bukan spesifik langsung menghancurkan dunia. Dan ya, jika nantinya Jin mengabulkan ketiga permintaanmu, bisa dipastikan ketiga permintaan tersebut semuanya memberikan kekuatan super yang nantinya gabungan dari ketiganya akan membuatmu lebih kuat dari Isaac Netero sekalipun. Dan jika kamu sudah dapat kekuatan dari Vehicle Genie, sudah dapat botol tablet berisi 100 pil periwain umur, dari sini lakukan perjalanan ke benua kosong di dekat Dark Continent. Barulah panggil kartu paling langka
yaitu Ruler's Blessing. Dan ya, selamat, kini kamu mengklaim wilayah tersebut dengan 10.000 penduduk setia dan kota megah yang kamu dirikan sendiri secara ajaib. Selanjutnya, kamu hanya perlu menjaga kota tersebut dengan superpower yang sudah kamu dapatkan dari Vehicle Genie. Kamu juga bisa melatih 10.000 penduduk setia tersebut agar menjadi Master Nen semua. Dengan begitu, bukan hanya V5 atau Kakin, Dark Continent sekalipun akan pikir-pikir jika mau menjelajah wilayah yang sudah kamu klaim. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam.